Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga kamu bahagia, semoga kamu bisa mengatasi segala kesulitan yang datang kepadamu, bisa bangkit kembali apabila pernah terpuruk ya, pernah ada keluruhan di kehidupan cintamu, finansial, karir, atau di ranah family ya. Nah, tema kali ini aku akan buka ya di pembacaan umum general reading. Jadi ini merupakan pembacaan yang tidak pilih kartu ya, tapi lebih ke narik energi kalian yang mana kalian ini pernah berada dalam suatu hubungan karmik. Bisa karmiknya di cinta, di karir, di finansial, sama di keluarga ya, seperti itu. Nah, ini tuh aku ingin melihat bahwa mereka ini kayak shock gitu loh, kayak terkejut, nggak nyangka kamu bisa sebangkit ini, sekuat ini. Mudah-mudahan, aku berharap ketika kalian menemukan video ini, kamu udah bangkit. Tapi bisa saja kamu lagi berada dalam posisi terpuruk. Kamu berada dalam suatu posisi terjatuh ya, dan lagi proses bangkit, misalnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini, kamu terinspirasi untuk tetap tegar menghadapi kehidupan. Kamu terinspirasi untuk tetap fokus ke kamu, enggak lagi mendendam kepada siapapun yang pernah menjatuhkanmu. Karena itu kunci bahagia adalah untuk memaafkan ya. Kedua, melepaskan. Nah, salah satu quote yang sering aku juga sharing di sini ya, di channel YouTube aku mengenai bahwa kamu kalau kayak punya dendam ya, ibaratnya tuh kamu kayak megang bara di tanganmu yang sakit, yang terluka adalah kamu sendiri. Atau ibaratnya kamu ingin orang lain mati, yang menyakiti kamu itu mati atau terluka, tapi yang minum racunnya kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, coba kita lihat seberapa shock mereka ya. Oke, lovelies. Ace of Sheets atau satu pedang. Oke. Seven of Pentacle. Three of Stakes atau 3 tongkat ya. 8 koin. Coba ini maunya keluar ya, kita lihat. 8 chalices atau 8 piala ya. Oke. Oh, oke, the tower. Coba ini nanggung, aku tarik 2 lagi aja ya, lovelies. Jadi kalau aku lihat di sini ya, sepertinya proses suatu karmik ini, kalau aku lihat ya, bisa di ranah keluarga. Ada 10 koin di sini. Juga di ranah hubungan cinta ya. Plus di ranah mungkin karir atau bisnis ya. Dimana aku lihat kamu pernah terjatuh di salah satu bidang tersebut, atau mungkin berbagai bidang ya. Karena bisa saja kamu ini mengalami keluruhan di finansial, plus pada saat itu juga kamu mengalami suatu keluruhan kehidupan cinta, misalnya harus bercerai, harus putus, kayak bertubi-tubi cobaan itu datang kepadamu, kayak bertubi-tubi semesta itu kayak menempatkan kamu di titik yang paling rendah, sehingga nggak ada jalan lain selain going up, selain naik ke atas. Nggak ada lagi jalan selain kamu harus melihat ke atas, membuka diri, menanamkan diri di kegelapan kehidupanmu itu ya. Ada cahaya di dirimu, sehingga kamu bisa terang dalam melangkah. Mungkin juga ini membangkitkan suatu kesadaran spiritual, mendatangkan suatu consciousness, suatu kesadaran tentang kehidupan, suatu kesadaran tentang arti hadirnya kamu dan arti hadirnya orang-orang di kehidupan kamu. Oke, sekarang kita fokus bagaimana mereka shock terhadap
kamu ya. Oke. Jadi sekali lagi kalau timeline ya, misalnya kamu sekarang lagi terpuruk, ada juga yang misalnya udah bangkit ya, atau sedang bangkit ya. Oke. Jadi kalau aku lihat gini, pertama yang aku lihat di sini, kamu ada 10 koin ya. Kamu ketemu orang-orang karmik di ranah cinta, dimana bisa saja dia mengkhianati kamu di cinta ya, dengan menghadirkan misalnya orang ketiga, atau ternyata dia udah punya status, plus juga bisa saja berbarengan kejadiannya ternyata si dia juga, maaf ya, ada koneksi uang yang ternyata itu juga merugikan kamu, malah mungkin kamu terjatuh banget. Bisa saja energi 10 koin ini lovelies, kalau aku lihat ya, kamu punya, maaf ya, misalnya kerabat, bisa orang tua yang punya karmik denganmu. Misalnya kamu punya orang tua yang NPD, narcissistic personal disorder gitu ya. Jadi dia ini kayak merugikan kamu lah. Dan bisa saja ada suatu hal terjadi ya, nanti kamu ambil mana yang cocok di ranah karir atau bisnis di mana kamu terjatuh. Seperti aku lihat di sini tadi ada di sini 8 koinnya, sepertinya memang kamu pernah terjatuh di ranah finansial. Di sini ada the tower, semua kamu jatuh, runtuh hidup kamu, berada di titik terendah kalau aku lihat. Sehingga seperti di gambaran 5 koin, you don't know what to do pada saat itu, you didn't know what to do, kamu nggak tahu mesti gimana. Jatuh, terutama yang paling sakit kalau yang aku alami pribadi ya, di uang. Cinta ya pernah aku ngalamin karena aku juga pernah divorce ya, tapi kayak kalau nggak ada uang tuh aduh gimana gitu ya. Hampir menjual rumah, sempat jual mobil ya, seperti itu. Nah, yang mereka nggak nyangka kamu bisa bangkit, men, kalau aku lihat ya. Dan seperti aku lihat di sini ya, kamu bangkit dari suatu keterpurukan. Sepertinya di sini kalau aku lihat ya, kamu bisa mengalahkan sesuatu yang membuat kamu terjatuh. Seperti itu ya. Karena di sini aku lihat ini tuh kayak ada boneka ya. Kayak kamu bangkit karena kamu di sini bisa melepaskan suatu belenggu. Belenggunya itu ternyata memang ada faktor luar yang menyebabkan kamu terjatuh. Misalnya dikhianati di kantor ya. Biasanya kamu dijatuhkan, dikucilkan di keluarga. Tapi itu energi ada di kamu. Bagaimana kamu bangkit, bagaimana kamu berusaha untuk tetap tegar, meraih lagi bahagiamu, itu ada di kamu. Dan kamu melepaskan belenggu itu. Belenggu yang ngebelenggu kamu untuk bangkit lagi. Nah, seperti digambarkan 8 of Chalices, ini piala ya lovelies. Kalau aku lihat ya, kamu tidak menyerah. Kamu memang kalau aku rasa untuk beberapa kasus, kamu meninggalkan cinta yang pernah kamu harap cinta itu berhasil. Kamu meninggalkan keluruhan di harta, di materi yang pernah kamu genggam dan ingin kamu raih kembali. Akhirnya kamu tinggalkan. Sepertinya bisa saja juga ini pesan untuk letting go, untuk melepaskan, juga memaafkan. Ya, walaupun kamu sempat seperti digambarkan 5 koin ini. Gitu lovelies. Nah, itu yang aku lihat di sini ya. Mereka shocknya apa? Kamu bangkit lagi, men. Terutama bagi mereka yang maaf ya ngejahatin kamu di materi di kantor misalnya. Kamu nggak nyangka, mereka nggak nyangka kamu bisa bangkit lagi. Seperti aku lihat di 7 koin ini. Ya, walaupun kamu tidak mendapatkan, misalnya ada orang mencurangi kamu di uang. Mereka ngambil uang kamu entah gimana caranya. Tapi apa yang terjadi? Uang itu datang dari berbagai arah. Yang enggak kamu sangka-sangka, seperti itu. Kamu melepaskan belenggu yang ternyata belenggu itu ada di dirimu selama ini. Kamu mendatangkan pencerahan itu ke kamu. Untuk beberapa kasus, sekali lagi, kamu mengalami suatu kebangkitan spiritual. Sehingga kamu merasa saatnya kamu untuk menjaga dirimu sendiri. Mencerahkan diri, mencintai diri sendiri. Membuat pagar di kehidupanmu. Ibaratnya pagar itu untuk membatasi orang-orang yang karena aku lihat di sini energi kamu polos, energi kamu full of love, penuh cinta, penuh empati, karena banyak yang empati di sini aku rasa ya. Jadi mereka tuh melihat energi kamu tuh tulus karena kamu melihat mereka seperti kamu melihat dirimu sendiri. Kalau kamu polos, ya kamu polos saja menerima apa yang mereka katakan, percaya karena kamu jujur.
gampang percaya karena kamu juga orangnya bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa tuh kamu tanggung jawab gitu loh, nggak lari. Jadi kadang-kadang bisa saja juga ada kasus di mana kamu dikorbankan di sini. Gitu lovelies ya. Oke. Pada satu titik yang mereka shock, kamu akan mendapatkan lagi kayak kekayaanmu, materimu dari berbagai area yang berbeda, dan kamu nyaman di situ. Kalau aku lihat ada di 10 koin. Ada di Queen of Chalices. Ini Ratu Piala. Kamu nyaman, kamu harmonis, dan udah nggak peduli lagi sama mereka. Karena rata-rata ya, yang justru mereka sakit hati, shocknya itu, kamu cuek sama mereka. Mereka udah jahatin kamu, mereka sadar. Mereka udah kayak memanipulasi kamu, mereka sadar. Tapi ketika melihat kamu bangkit lagi dan kamu udah nggak mempedulikan mereka, ya kamu kayak apa ya? Udah nggak peduli gitu. Itu yang lebih menyakitkan bagi mereka. Walaupun kamu tidak berniat untuk kayak gue udah bangkit lagi loh, gue sekarang lebih dari yang dulu loh, enggak. Tapi justru mereka, ya namanya orang ya, kalau tidak bisa melepaskan, masih gergetan sama kamu, mereka yang akan tersakiti sendiri, dan mereka shock sebenarnya kalau aku lihat seperti itu ya. Coba kita lihat lagi ya lovelies, aku pakai tarot yang lain deh. Karena ini tarotnya emang intens banget ya. Ini tarotnya tuh dari Buffy the Vampire Slayer ya. Ini dari film dulu, cuman aku juga kalau film ini nggak begitu ngikutin sih, tahu sih cuman nggak begitu ngikutin ya. Oke, coba aku lihat ya, shock apa sih mereka. Sebenarnya shock banget sih kalau aku lihat ya, walaupun mereka mungkin kalau ketemu ya biasa aja, tapi dalam hati mereka nggak nyangka kamu shock banget. Queen of Pentacle. Oke, tuh 9 koin di sini ya. Aku rasa ya memang yang paling membuat mereka shock tuh kamu nggak peduli sama mereka. Atau ini pesan, cuekin aja mereka. Gitu loh, cuekin aja. Kamu udah mendapatkan hikmahnya. Kamu mendapatkan suatu apa ya lovely, suatu blessing di balik apa yang terjadi. Kamu mendapatkan lagi apa yang hilang. Seperti digambarkan Four of Cups, seperti digambarkan Nine of Discs. Kamu menikmati hasil kerja kerasmu, hidupmu damai. Tadi ada Queen of Chalices, ada Queen of Pentacle. Kamu lebih dalam spiritualitasnya, kamu lebih dewasa, ya, seperti itu. Nah, terutama kalau aku rasa ini yang pernah menjatuhkanmu di bidang cinta, ya. Pasti mereka tuh ngikutin kamu dan mereka nggak nyangka kamu se happy itu sekarang. Walaupun mungkin kamu masih single, dia udah pasangan lagi. Tapi lihat dong kamu lebih happy. Karena pada dasarnya berpasangan atau tidak berpasangan, intinya kamu harus happy dan menikmati hasil kerja kerasmu dan menjadi diri sendiri. Gitu ya. Aku lihat sih kamu kenceng ya, tapi pasti semua ada ini namanya juga pembacaan umum ya. Kamu kenceng banget ya di Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo atau Capricorn. Sekali lagi karena ini pembacaan umum, ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi aku lihat kamu pernah kenceng banget dealing ya, terutama di cinta ya, sama Capricorn, sama Aquarius. Gitu. Sama iya kalau aku lihat juga pernah dealing sama seseorang yang kalau aku lihat di sini Leo juga ya seperti itu. Terus kali ini pembacaan umum, jadi kalau zodiaknya nggak ada atau zodiaknya ternyata kok dia baik, nggak ya, ini cuman energinya aja gitu lovelies. Makasih banyak sudah nonton, kasih jempolnya, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan sekali lagi pesannya adalah memaafkan, melepaskan, dan fokus saja ke kamu gitu ya lovelies. Makasih banyak, jangan lupa jempolnya, bye.